please dengerin gue, karena gue mau ngerekomendasiin beberapa produk yang underrated. Ini gue nggak dibayar sama sekali, gue pure gregetan karena mereka tuh bagus tapi kayak kurang berisik jualannya, jadi gak ada yang tahu kalau mereka tuh ada. Yang pertama, Sibel Acne Bright Serum. Belum pernah denger kan? Gue aja kalau mereka dulu nggak ngirimin gue produknya untuk dicoba, gue juga nggak akan tahu kalau mereka tuh ada. Pertama itu mereka minta gue untuk endorse, tapi setelah itu gue udah repurchase serum ini sampai 10 kali kayaknya. Bahkan waktu suami gue berangkat ke Kanada, ini jadi satu-satunya skincare lokal yang gue harusin dia untuk bawa. Dia ini satu-satunya serum jerawat yang ampuh banget, bisa ngilangin jerawat dalam hitungan hari. Bahkan kalau ada calon-calon jerawat dipakein dia tuh langsung gak jadi muncul. Dan yang gue paling suka, dia tuh gentle banget, tetap bikin kulit lembab, gak bikin kering, gak bikin iritasi. Jadi bekas jerawatnya pun cepet hilang. Sayangnya mereka endorse-nya gue gitu. Coba influencer gede, pasti udah viral banget sih ini produk. Tapi please kalau ada influencer gede yang kebetulan lihat video ini, cobain deh please. Terus kalau emang bagus, tolong bantu gue untuk menyebarkan keindahan serum ini ke banyak orang. Yang kedua ada Basic Skincare Ocean Superfood Face Oil Serum. Ini salah satu face oil favorit gue, dan kenapa nggak ada yang tahu? Kalau ngomongin face oil pasti udah tau lah, yang viral tuh yang warnanya orange, dan itu juga bagus sih, gue akuin. Cuma kalau kalian kulitnya kering dan dehidrasi kayak gue, ini lebih mantep efeknya. Gue bener-bener bisa ngerasain perbedaan di kulit gue di hari dimana gue pakai ini dan dimana gue nggak pakai. Setiap gue pakai ini, kulit gue rasanya lembab, lebih kenyal, bener-bener plump, glowing. Dan kalau kalian mau glass skin makeup ala-ala Korea, jadiin ini base-nya bakal cakep banget. Walaupun gue nggak tahu sih kalau kulitnya oily akan cocok apa enggak, karena dia agak berat ya. Yang terakhir, ini kayaknya hampir ada di semua video gue, Clea Tinted Lip Serum. Gue tuh gak ikutan FOMO sama Revlon Glass Shine yang gak masuk-masuk Indonesia itu, karena ada dia. Cari apa sih lipstick glossy? Pigmented? Kayak apa yang kurang sih? Dia tuh glossy, bikin bibir jadi juicy, pigmented. Kayak ngapain gue ikut-ikutan FOMO sama Revlon kalau ada yang kayak gini modelnya dan merek lokal? Itu tiga-tiganya. Please bantu gue menyebarkan keindahan mereka ke seluruh penjuru TikTok. Rekomendasi produk yang bagus untuk skin barrier dong. Jadi untuk skin barrier ada 3 kandungan yang bisa aku rekomendasikan. Yang pertama Centella asiatica, niacinamide, dan juga ceramide. Aku punya 2 rekomendasi produk lokal. Yang pertama ada Azarin Bubble On Me. Unik karena dari liquid dia bisa berubah jadi bubble. Aku langsung aplikasiin aja di wajah aku. Nah kalau udah didiemin, dia hasilnya begini, dia ada bubble-nya gitu. Ini tuh ada kandungan Centella asiatica extract-nya, jadi bagus untuk memperbaiki skin barrier. Dan dia bisa mengurangi komedo juga. Oke, ini udah aku bilas. Produk yang kedua sama, ini juga dari Azarin, CBD Hydra Oksidan Ampul. Kalau ini tipe combo, ada Centella asiatica, niacinamide, dan juga ceramide. Dan keduanya no alcohol dan no fragrance. Ini hasilnya. Semoga membantu. FYP aku tuh dari kemarin rame banget sama video kakak ini. Intinya kakak ini tuh nge-share ada satu dokter yang ngejelasin kalau ada produk-produk yang bisa menyebabkan kanker. Dan dokter ini tuh bener-bener terus terang gitu loh, vokal banget gitu nyebutin brandnya. Dan setelah aku baca-baca komennya, orang-orang tuh banyak banget yang panik karena ngerasa mungkin udah percaya banget sama suatu brand, tapi ternyata brand itu bisa membahayakan diri mereka. Dari video ini aku tuh pengen ngasih alternatif brand lokal yang aku tuh udah percaya banget kalau mereka tuh paraben free, alcohol free, fragrance free, dan pokoknya aman banget lah di kulit. By the way, ini bukan sponsored video, aku pure pengen share aja karena aku beneran suka pakai dan aku ngerasa produk-produknya tuh ngaruh banget. Yep, ini dia brandnya. Ada yang pernah denger? Nama brandnya tuh Hale, dan aku tuh love banget sama brand ini karena mereka tuh jualannya nggak berisik. Udah gitu produknya tuh bener-bener to the point banget, nggak pernah overclaim, dan beberapa produknya yang pernah aku coba itu bener-bener works di kulit aku. Nah ini tuh beberapa produk yang aku pakai dari Hale, semuanya tuh cocok di kulit aku. Intinya tuh bekerja emang sesuai klaimnya aja. Yang paling spesial tuh pelembabnya ini nih, si Comfort Zone. Aku tuh udah repurchase beberapa kali, bahkan yang ini tuh udah habis lagi. Jadi itu salah satu brand lokal yang aku percaya banget kalau dia tuh aman dipakai di kulit. Semoga video-video yang beredar dari kemarin dan juga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Rekomendasi toner brand lokal sesuai dengan jenis kulit kalian. Buat kamu yang kulitnya kering, harus banget cobain si Hyalu dari Pratista ini karena benar-benar melembabin banget. Kalau kulit kalian acne prone, wajib banget sih cobain Pure Centella asiatica karena ini benar-benar ngaruh itu di jerawat gue asli. Kalau kulit kamu kombinasi, either kombinasi berminyak atau kombinasi kering, wajib banget sih cobain Inner True ini karena dia extra hydrating toner. Kalau sensitif, wajib banget cobain The Aubrey Botanical Calendula Toner. Jadi kalian mau coba yang mana? Guys, coba sebutin satu skincare brand yang menurut kalian underrated dan deserves the spotlight. I'll go first. Gue nggak tahu kalian tahu ini apa enggak, tapi menurut gue ini sangat jarang dibahas. Dia tuh ada parfumnya, tapi skincare-nya bagus banget. Ini namanya ribet, tapi dibacanya gampang banget. Kici.
Gue pertama kali tahu Kici ini skincare bagus tuh dari teman gue @pwetri, dan ini serius ya, gue paling jatuh cinta banget sama si Super Dew Toner ini karena menurut gue dia tuh ada kayak efek teki-tekinya gitu. Tapi nggak teki-teki rumba ya saya. Terus abis itu gue suka banget sama moisturizernya tuh, gue udah pakai setengah. Sama si serumnya yang Power Glow ini tuh kayak cocok banget kalau misalkan lo pakai under makeup, dia tuh agak-agak lengket gitu. Jadi bisa ngebantu nge-grip makeup lo juga. Ini mumpung mau 66, menurut gue kalian perlu cek sini si Kici, karena menurut gue selain packaging yang estetik banget dan parfumnya enak-enak, ini skincare-nya gila sih, bagus banget. Gue serius mau nanya, lu orang kemana aja kalau belum mencoba face wash ini? Ini kayak face washnya tuh kayak belum terlalu banyak yang tahu, padahal tuh bagus banget. Gue sambil jalan ambil dulu ya. Nah ini gue pakai dari Apple. Dan ini tuh beneran bagus banget. Gila, kalian kayak kemana aja kalau belum nyobain ini? Ini banyak yang belum tahu, padahal kalau udah nyoba tuh pasti kayak ketagihan. Jadi dia tuh ada 3 jenis sebenarnya, cuma gue lagi punyanya 2. Yang satu tuh Ivy, ini tuh bentuknya kayak rasa moisturizer sih. Beneran face washnya tuh kayak rasa moisturizer, segentle itu. Kalau kalian jerawatan parah yang sampai kayak perih, ini pakai ini sih mantep sih. Terus yang ini tuh ada scrub, tapi scrubnya tuh gentle banget, dan ini tuh dari rice beads, jadi bukan silikon atau plastik gitu ya scrubnya. Ini tuh buat komedon bagus banget. Hidung gue tuh komedon parah, dan kalau gue pakai cleansing oil terus pakai ini kayak komedo, hidung gue tuh langsung licin. Tahu kan biasanya kalau komedon kan kayak geradakan gitu kan. Gila, kalian kayak kemana aja sih? Dan ini tuh 120 ml ya. Biasa sabun cuci muka 100 ml, ini 120, dan harganya nggak nyampe 90.000. Murah banget beneran, dan ini SLS free. Gila, kalian wajib banget sih coba beneran. Rating jujur 3 serum niacinamide underrated menurut gua. Alasan gue buat rating underrated ini supaya kalian gak cuma terfokus di brand-brand yang lagi viral doang. Langsung kita mulai. Yang pertama itu ada serum niacinamide 5% dari True If. Menurut gue serum ini sebenarnya oke banget. Niacinamide-nya 5%, untuk teksturnya juga hydrating banget. Tapi harganya agak sedikit pricey kalau dibandingin dengan 2 serum lainnya. Yang kedua, ini udah hampir gue pakai sampai habis sih. Ada Rebright Duo Layer Serum dari L Formula. Jadi ini sebenarnya serum 2 layer, atasnya ada oil, bawahnya baru serum. Dan alasan gue suka banget sama serum ini karena dia itu moisturizing banget guys. Mungkin karena ada oilnya juga ya. Dan yang ketiga, serum ini gue kasih rating paling tinggi walaupun baru gue discover akhir-akhir ini. Jadi ini namanya Glow Serum dari Zlotna. Teksturnya beneran rich banget, untuk niacinamide-nya ada di 5%. Tapi yang gue kaget, persentase galactomyces yang ada di serum ini itu 40% guys. Jadi gak heran akhir-akhir ini selama gue pakai serum ini, gue merasa muka gue agak cerahan dikit guys. Dari ketiga serum ini, kira-kira kalian paling kepo sama yang mana nih? Coba tulis di kolom komen ya. Nah, kamu pinter nih. Mungkin maksudnya yang besar kali ya, 120 mili yang ini. Aku tuh nge-scrolling comments di video aku tentang underrated products, dan akhirnya ada juga yang ngomongin ini. Aku udah punya ini dari tahun lalu sebenarnya, dan masih ada sampai sekarang. Tapi memang kayaknya aku belum pernah ngomongin di sini deh. That's why I feel like this is quite underrated for me. Ini tuh kain moisturizernya Skin Game. Maksudnya kain itu tuh sebenarnya diharapkan untuk bisa suitable di segala jenis kulit, di segala kondisi kulit lah pokoknya. Atau kalau kalian tipe orang yang suka layering skincare, aku ngerasa dia tuh base moisturizer yang tepat. Aku tuh suka dia pump gini, jadi lebih higienis dan gak ribet lah pokoknya. Kalian tuh bisa scrolling sendiri lah di semua video aku tentang skincare. Aku tuh gak suka ingredients yang terlalu neko-neko, terutama di tekstur. Lembab doang itu tuh banyak, tapi lembab yang becek dan bikin berminyak itu percuma di muka aku, malah bikin tambah breakout, sumpah. Kalau mau layering, cari yang teksturnya itu beneran cepat meresap. Jadi dia tuh nggak nambah minyak atau residu di kulit kalian. Or even worse, jadi clogged pores, beruntusan. Itu memang nggak pernah bikin kulit aku yang super glowing atau cerah tiba-tiba, enggak. Tapi menurut aku dia sangat oke untuk ngejaga kulit pas kondisi kulit aku tuh lagi nggak jelas banget kayak gini. I would say this is one of my few go-to moisturizer pas lagi breakout. Karena emang nggak banyak moisturizer yang cocok di aku setiap lagi iritasi. Baru kalau udah better, kalian bisa layering pakai serum yang fungsinya itu memang untuk ngilangin bekas jerawat atau yang lainnya lah. Sharing sedikit lagi, karena dulu aku sempat ada pengalaman kerja sebentar di beauty industry, dan aku suka nganalisa beauty products, terutama harganya. Harus kalian tahu, mahal atau murahnya satu produk itu dihitung dari milinya. Ini bukan dari satu packaging ini nih yang paling murah berarti dia yang paling good deal, enggak. Terutama skincare yang kalian tahu akan cocok banget dan bakal repurchase lagi, langsung beli yang size besarnya kayak gini. So let's do a quick math. Jadi dia ini harganya 170.000, 120 mili, bisa dipakai 6 bulan lebih lah pokoknya, which berarti sebulannya kalian hanya ngeluarin uang 20 ribuan untuk moisturizer.
Murah banget nggak sih? And let me know kalau kalian punya underrated local products because I'd love to try. The packaging is so cute. Oke, kita buka. Beda sama kemasan jar biasanya. Nah, si sendoknya ini tuh ada lubangnya. Lubangnya itu buat nancep di sini loh. Bisa dilihat sealnya itu tebel ya. Tuh, this is the normal jar yang lu punya. Gue yakin mirip-mirip kayak gini rata-rata. But this one, dia nggak bisa dilepas guys. Jadi dia tuh lengket di sini loh, nempel di sini. Ini susah loh bikin kayak gini. Karena dia kayak tanggung gitu loh. So, kita nggak perlu worry. Karena gue sebel jujur kalau misalkan kemasan jar yang ininya tuh bisa dilepas sealnya. Itu nanti tuh kayak kita bingung kan mau naruhnya gimana. Udah tahu pegangannya cuma kayak gini, harus kita balik. Terus kayak kontaminasi udaranya makin. Coba kita icip. Karena gue pelit dan medit, gambar dari sini. Gak usah heboh lo pada. Kulit gue udah bersih, gak masalah. Oh, it's a gel. Walaupun sebenarnya minusnya kalau misalkan mereka naruh product knowledge di kemasan sekundernya atau di boxnya itu, ya nanti kalau ini udah gue buang, gue lupa sih sebenarnya ya product knowledge-nya, gue bakal bingung gitu. Karena di sini bener-bener cuma kayak just nama produk aja. Minimal follow gitu loh, dibantu biar gue bisa nge-review kemasan termahal. Coba kasih referensinya ke gue biar gue cek, gue nabung dari sekarang. Ada 2 alasan kenapa niacinamide produk yang kamu pakai tuh kurang mencerahkan. Aku bahas ya, dan aku juga spill produknya terakhir. Yang pertama, kurang kenceng. Mungkin yang sekarang kamu pakai tuh presentasinya kecil gitu niacinamide-nya. Bisa jadi kamu harus nyobain yang lebih kenceng gitu ya, misalnya 5 atau 10%. Tapi harus ingat, semakin tinggi kalian harus patch test karena bisa nggak cocok dan bisa iritasi. Nomor 2, keseluruhan formulasinya kurang oke. Mungkin produk yang kalian pakai tuh cuma ada niacinamide doang ya, nggak ada produk pencerah yang lain. Makanya kalian kurang ngerasain cerahnya. Ini aku spill ya produk yang mungkin kalian bakal suka. Nah, ini produknya dari White Lab. Ini tuh yang N10 Dose Plus Brightening Serum. Ini tuh formulasi yang baru, upgrade dari yang lama. Karena apa? Karena ada ini. Dia pakai niacinamide 10%, jadi ini tuh yang paling tinggi ya. Ada Hyaluronic Complex 10 juga yang buat hidrasi sama marine collagen. Nah, ini nih yang penting. Ada formulasi yang namanya Cybright. Jadi combo gitu, ada niacinamide 10% sama Cybright. Jadi dia bisa bantu mencerahkan dan meratakan warna kulit. Ini teksturnya di aku nih ya, lembab banget tuh, kalian bisa lihat. Meskipun dia lembab, tapi nggak lengket gitu. Nyerapnya juga cepat, lihat. Dan dia ada kayak wangi-wangi tipis gitu ya, jadi nggak wangi kimia banget. Dan kalian bisa pakai ini siang atau malam gitu ya, sesuaiin sama skincare rutin kalian. Dan kalau aku nih nggak perlu pakai hydrating serum lagi atau hydrating toner lagi karena udah lembab. Dan cerahnya juga oke, beneran sebagus itu. Yang mau coba langsung aja, oke? Hai, today's episode is about toner. So, banyak banget yang request toner, jadi aku mau bahas di episode kali ini. Aku mau ngingetin kalau toner itu penting karena dia bisa membantu produk selanjutnya menyerap lebih baik. Jadi ini dia 3 penampakan toner yang bakal aku bahas hari ini. Kita mulai dari ini, Witch Power dari Emina. Dia itu bisa dipakai kulit normal to oily. Kandungan utama dari Witch Power adalah glycolic acid atau bisa dikenal sama AHA yang bagus untuk chemical exfoliate untuk menghilangkan bekas jerawat dan whiteheads. Dia juga ada kandungan zinc untuk menyembuhkan jerawat dan juga ekstrak daun witch hazel yang membantu menyembuhkan beruntusan dan jerawat. Nomor 2 itu Bright Stuff. Dia itu untuk kulit normal dan cenderung kering. Kandungannya itu niacinamide yang kita kenal sebagai kandungan yang bisa mencerahkan wajah. Dan yang terakhir ini Double the Moist. Kandungannya itu aloe vera dan chamomile yang bisa melembabkan wajah. Tapi yang kuning ini mengandung paraben, jadi buat kulit sensitif harus hati-hati.